warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah subuh dan jamaah ta'lim, jamaah kajian ba'da subuh di pagi hari ini, yang insyaallah diridhoi, dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan, kita ungkapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah, karena nikmatnya kita diberikan kemudahan untuk bisa hadir melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dan juga alhamdulillah kita diberikan kelonggaran waktu untuk bisa mengikuti kajian ini, dan semoga Allah berikan kita banyak kemudahan untuk memahami, untuk mengamalkannya, dan untuk mengistiqomahkan dalam mengamalkan semua ilmu yang kita pelajari dan kita dapatkan. Salawat beserta salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini kita bersama-sama untuk mengulangi kajian kita, ya, mengulangi. Kenapa saya katakan mengulangi? Karena memang ini sudah pernah kita bahas di 1 tahun yang silam, yaitu berkaitan dengan fikih kurban. Ini kita bahas kembali karena memang kita saat ini menjelang menghadapi, ya, ibadah kurban di bulan Zulhijjah nanti, yang persiapannya sudah kita mulai, ya, di bulan Zulqa'dah ini. Ada hal-hal yang penting untuk kita pahami kaitannya dengan ibadah kurban ini. Yang pertama yang penting untuk kita pahami adalah tentang hukumnya, ya, hukum berkorban itu. Dalam hal hukum berkorban ini terjadi khilafiyah, ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih antara dua pendapat, ya. Yang pertama yang mengatakan hukumnya adalah wajib, dan yang kedua mengatakan hukumnya adalah sunnah. Yang mengatakan wajib itu adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah ini seorang tokoh dari mazhab yang mendirikan mazhab Hanafi. Jadi tokohnya mazhab Hanafi itu namanya adalah Abu Hanifah. Pengikutnya, ya, disebut golongan apa? Hanafiyah. Di Hanafiyah itu adalah para pengikut Imam Abu Hanifah. Nah, antara tokohnya dengan pengikutnya itu bisa berbeda, Bapak Ibu. Termasuk dalam hal ini, Abu Hanifah mengatakan bahwa hukum kurban itu wajib, sedangkan dua muridnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, ini murid beliau yang cukup cerdas, pintar, ya, yang cukup terkenal, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, itu mengatakan hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah. Jadi berbeda antara guru dan muridnya. Jadi zaman dahulu Bapak Ibu itu biasa, ya, perbedaan antara guru sama murid itu biasa, ya.
Imam Syafi'i itu berguru dengan Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Dan bahkan kitabnya Imam Malik itu, kitab Muwatta itu hafal. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu hafal kitabnya Imam Malik. Setelah hafal, kemudian beliau berguru dengan Imam Malik itu. Tetapi pemahaman Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu banyak perbedaan. Ya, banyak perbedaan. Imam Ahmad bin Hambal itu juga berguru dengan Imam Syafi'i. Tetapi antara mereka juga banyak terjadi perbedaan. Ya, jadi zaman dahulu itu Bapak Ibu, berbeda itu bukan berarti lalu kemudian tidak lagi berguru gitu. Jadi berguru itu tidak harus pada orang yang sepaham. Ya, berguru tidak harus dengan orang yang sepaham. Sebaiknya kita justru berguru dengan orang-orang yang tidak sepaham, biar kita paham kenapa ada perbedaan itu, kenapa dia kok begitu gitu. Sehingga untuk menyempurnakan pemahaman kita. Sempurnanya suatu pemahaman itu ya kalau memang kita sudah memahami banyak aspek. Ya, baru sempurna pemahaman. Tapi kalau kita hanya mengaji dengan satu pemahaman, itu nggak akan sempurna. Kita hanya berguru pada satu orang, itu nggak akan sempurna Bapak Ibu, karena tidak ada manusia itu yang ilmunya sempurna. Justru kita harus mengaji dari berbagai macam aspek. Meskipun Ustadz itu mungkin berbeda dengan apa yang kita pahami selama ini, justru kita bisa paham kenapa kok begitu. Jangan-jangan kita tidak begitu karena nggak paham gitu. Setelah paham malah ikut-ikut begitu gitu. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita. Orang zaman dahulu itu kalau ngaji itu nggak melihat apakah cocok atau tidaknya gitu. Ya. Kalau cocok ya diambil, diamalkan. Nggak cocok ya tidak diamalkan. Abu Yusuf Muhammad berguru dengan Abu Hanifah. Yang cocok ya diamalkan, yang nggak cocok ya udah dia bisa mengatakan saya berbeda dalam hal ini gitu. Ya, jadi memang begitulah cara kita kalau belajar, biar lebih sempurna ilmu kita. Ya, semua aspek itu, semua sudut pandang itu kita pahami gitu. Kita tidak hanya memahami dalam satu sudut pandang. Nah, termasuklah ini kenapa Abu Hanifah mengatakan wajib. Ini kan harus kita pahami. Kenapa Abu Hanifah mengatakan wajib? Karena ada hadis yang mengatakan mawajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Kata Rasulullah, barang siapa yang diberikan kelonggaran. Kelonggaran apa? Kelonggaran rezeki. Lalu kemudian falam yudahi, kemudian dia tidak berkorban. Diberikan kelonggaran rezeki tapi enggak berkorban. Maka kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kita ini atau tempat sholat ini. Nah, ada semacam ungkapan ketidaksenangan Rasulullah, ada ungkapan ketidakridhaan Rasulullah, dan bahkan dalam tanda petik kemarahan dari Rasulullah. Orang yang mampu berkorban dan dia tidak berkorban, maka jangan dia mendekati tempat sholat ini. Nah, dalam ilmu usul fikih, dan memang Abu Hanifah ini terkenal dengan aliran rasional ya, banyak menggunakan logika berpikir. Dalam ilmu usul fikih itu disampaikan bahwa salah satu perbedaan antara perintah yang mengandung hukum wajib dengan perintah yang mengandung hukum sunnah, salah satunya ya, bukan satu-satunya, itu adalah karena adanya ancaman bagi yang meninggalkannya. Kalau perintah itu ada ancaman bagi yang meninggalkannya, maka perintah itu dimaknai dengan perintah wajib. Tetapi kalau perintah itu tidak disertai dengan adanya ancaman bagi yang meninggalkannya, maka perintah itu
mengandung hukum sunnah. Itu salah satu perbedaannya. Apa contoh perintah yang tidak ada ancaman kalau tidak melaksanakannya? Yaitu perintah tentang mencatatkan transaksi yang tidak tunai. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Apabila kamu bertransaksi secara tidak tunai, kata Allah, hutang piutang, faktubuh, maka tulislah. Ada fi'il amr di situ. Fi'il amr itu adalah fi'il menunjukkan perintah. Faktubuh, tulislah. Perintah menulis ini wajib atau sunnah? Para ulama sepakat mengatakan menulis itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa sunnah padahal itu perintah? Alasannya adalah karena tidak ada ancaman bagi orang yang tidak melaksanakannya. Nah, kalau ada ancaman itu berarti wajib. Nah, perintah berkorban itu ada. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Ada perintah. Dan di sini kata Rasulullah, mawajada sa'atan, siapa yang mampu berkorban falam yudah, kemudian tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, dan jangan dia dekati musola ini. Musola itu tempat kita sholat kan gitu ya. Ini kata yang sering kita gunakan, musallana ya, tempat sholat. Nah, larangan ini menunjukkan, ya, larangan mendekati musola ini kata Rasulullah itu menunjukkan bahwa perintah berkorban itu adalah wajib. Ini dianggap ancaman gitu, kemarahan Rasulullah. Nah, ini alasannya Abu Hanifah. Tetapi pendapat ini ya bertolak belakang dengan pendapat imam mazhab yang lain. Ya, imam mazhab yang lain seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali, ya, itu berbeda. Kenapa? Karena memang ada hadis, ya, ada hadis yang memang secara terang-terangan mengatakan korban itu hukumnya sunnah. Nah, diantaranya apa? Rasulullah mengatakan, salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu. 3 hal yang bagiku adalah wajib kata Rasulullah, dan yang 3 hal itu bagimu sunnah. Ya, jadi 3 hal yang bagiku wajib dan bagimu sunnah kata Rasulullah. Mana 3 hal yang wajib bagi Rasulullah dan sunnah bagi kita umatnya? Yang pertama adalah al-witr, yaitu melaksanakan sholat witir. Yang kedua wan nahar. Nah, ini yang kedua wan nahar, yaitu berkurban. Berarti kurban ini wajib bagi Rasulullah dan sunnah bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah sholatud duha, yaitu sholat duha. Wajib bagi Rasulullah dan disunnahkan bagi kita. Dalam hadis yang lain juga ada satu lagi, yaitu berpuasa 3 hari dalam 1 bulan di ayyamul bid. Ini juga dalam sebuah hadis dijelaskan itu diwajibkan pada Rasulullah dan disunahkan kepada kita. Yang itu jangan sampai kita tinggalkan meskipun sunnah. Itu yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah ya, untuk tidak meninggalkan 3 hal itu. Nah, hadis yang lain Rasulullah mengatakan umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan bin nahar untuk berkorban. Wa huwa sunnatul lakum, dan berkorban itu sunnah bagimu. Nah, ini hadis-hadis ya yang menjelaskan tentang bahwa hukum berkorban itu adalah sunnah. Lalu bagaimana dengan hadis yang dipakai oleh Abu Hanifah ini?
larangan bagi yang mampu berkorban, dia tidak berkorban. Ada larangan dari Rasulullah untuk mendekati musholanya Rasulullah. Nah, ini oleh para ulama, para jumhur, selain dari Abu Hanifah, ini tidak dipahami sebagai sebuah kemarahan, tapi itu dipahami sebagai sebuah ungkapan bahwa Rasulullah sangat-sangat berharap, menekankan sekali bahwa orang yang mampu berkorban, mbok yo korban lah, nggak pantas. Nah, bahasanya begitu, nggak pantas lah mampu berkorban kok nggak berkorban, nggak pantas lah datang ke musola ini. Jadi hanya semacam ungkapan, ya, ungkapan bahwa Rasulullah sangat-sangat berharap, ya, sangat berharap orang itu berkorban bagi yang mampu, dan ada semacam ungkapan kebencian Rasulullah bagi yang tidak berkorban sementara dia mampu. Nah, ungkapan kebencian ini bukan ungkapan kemarahan. Kalau benci itu berarti ini hanya sunnah saja, ya, sunnah, tidak sampai ke tingkat wajib gitu. Nah, ini pemahaman jumhur terhadap hadis yang dipakai oleh Abu Hanifah. Di samping itu ada lagi hadis yang lain, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kamu sudah melihat hilalnya bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa asfarih, maka barang siapa yang sudah berniat berkorban, jadi siapa yang sudah niat ingin, ya, ingin berkorban, arada, ingin berkorban dan sudah berniat untuk berkorban, maka falyumsik an sya'rihi wa asfarih, maka hendaklah dia tidak memotong rambutnya atau semua bulu yang ada pada tubuhnya, wa asfarih, juga tidak boleh memotong kukunya. Di sini ada kata-kata aroda. Aroda itu adalah suatu keinginan. Nah, keinginan itu menunjukkan sebuah kesadaran saja, tidak ada pemaksaan. Ini menunjukkan bahwa kurban itu hukumnya hanya sunnah. Artinya apa? Hanya keinginan saja. Siapa yang ingin, ya, ingin berarti ya boleh melakukan, boleh tidak. Nah, ini dalil yang menjelaskan bahwa hukum kurban itu adalah sunnah. Nah, sebagai tambahan dalam hadis ini tadi, bagi yang sudah berniat kurban nanti masuk bulan Zulhijjah, ini belum masuk ya, maka hendaklah dia yang niat kurban itu tidak memotong rambut dan kukunya, ya. Jadi rambut dan kukunya orang yang berniat kurban, bukan rambut dan kukunya hewan kurban, ya, bukan rambut dan kukunya hewan itu, tapi orang yang berkorban. Apa kaitannya gitu? Apa kaitannya? Mungkin secara logika orang akan memahami ini dimaksud bukan rambutnya yang berkorban, bukan kukunya yang berkorban, tetapi apa? Tapi hewan korbannya. Karena apa? Karena bulunya hewan korban itu bermanfaat. Apalagi domba, itu bulunya bermanfaat kan. Kuku hewan kurban itu kuku hewan itu bermanfaat. Zaman dulu dibuat pisau, pokoknya yang tajam-tajam itu, ya, dari kuku itu bermanfaat, sehingga banyak orang-orang mengambil bulu dari hewan kurbannya itu. Ini orang memahami begitu. Tetapi yang diinginkan dalam hadis ini bukan bulu dan kukunya hewan kurban, tetapi adalah orang yang berkorban. Kaitannya apa? Kaitannya adalah kurban ini berkaitan dengan ibadah haji, ya. Kurban ini berkaitan dengan ibadah haji, waktunya ya bersamaan. Tanggal 10 Zulhijjah itu adalah waktunya melontar jumroh Aqobah, ya. Setelah melontar jumroh Aqobah itu, maka orang yang niat haji yang menggunakan pakaian ihram, ya, menggunakan pakaian ihram,
itu berlaku larangan-larangan ihram, yang larangannya itu hilang, berhenti setelah melontar jumroh Aqabah di tanggal 10 itu. Kecuali satu yang belum dihalalkan, yaitu berhubungan suami istri. Nah, apa saja yang dilarang ketika orang niat untuk haji itu menggunakan pakaian ihram? Yang pertama, dia tidak boleh memotong semua bulu yang ada pada tubuhnya. Jadi orang kalau sudah menggunakan pakaian ihram itu niat ya, niat haji atau niat umroh menggunakan pakaian ihram, dia sudah tidak boleh lagi memotong, mencabut semua bulu yang ada pada tubuhnya. Yang kedua, dia tidak boleh memotong kukunya. Itu tidak boleh. Tidak boleh berburu menyembelih hewan darat. Itu sudah tidak boleh. Tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit atau membentuk tubuh. Sudah tidak lagi menggunakan menggunakan harum-haruman. Nah, ini banyak larangannya. Dan tidak boleh menikah. Ya, tidak boleh menikah. Melamar juga enggak boleh. Ya, menikah juga enggak boleh. Bahkan yang sudah menikah pun tidak boleh berhubungan. Itu larangan ihram. Nah, orang yang niat korban ini disamakan dengan orang yang niat haji tadi. Ya, disamakan. Berlaku juga beberapa larangan orang yang niat haji ini bagi orang yang niat korban. Di antaranya yang disamakan larangannya adalah tidak boleh memotong rambut dan tidak boleh memotong kuku. Itu logikanya begitu Bapak Ibu. Ya, jadi disamakan dengan haji itu. Ya, kita bersyukur alhamdulillah yang dilarang cuma dua Pak, ya, yaitu tidak memotong rambut dan kuku. Coba kalau semua larangan ihram berlaku, ribet itu. Banyak orang yang nggak mau kurban. Kenapa? Nggak boleh berhubungan Pak, ya, nunggu 10 hari kan, 1 Zulhijjah berkorban nanti tanggal 10 hari puasa semua. Ya, puasa berhubungan suami istri. Alhamdulillah yang dilarang cuman 2. Nah, tapi larangan ini bukan larangan yang menunjukkan haram, tapi lil karohah. Lil karohah itu adalah dibenci, ya, hanya makruh saja. Jadi tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya kurbannya. Nah, ini mungkin yang pertama kita sampaikan ya. Pentingnya kita memahami hukum berkorban itu sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hanifah, hukumnya wajib ya dengan alasan itu tadi, sementara selainnya mengatakan sunnah ya dengan alasan beberapa hadis itu. Lalu kemudian yang kedua yang akan kita bahas syaratnya, syarat wajib atau syarat sunnah. Syarat wajib tentu ini bagi Abu Hanifah. Apa syarat seseorang itu dikatakan wajib berkorban? Ya, bagi selain Abu Hanifah, apa yang menjadi syarat seseorang itu sudah dikatakan sunnah untuk berkorban? Nah, Abu Hanifah meskipun dia mengatakan kurban itu wajib, tetapi syarat wajib itu, ya, syarat wajib itu tidak semudah syarat wajib atau syarat sunnahnya dari mazhab yang lain. Abu Hanifah mengatakan seseorang itu baru diwajibkan berkorban kalau dia sudah memiliki harta di luar kebutuhan pokoknya itu sebanyak 200 dirham. 200 dirham itu sudah termasuk nisab zakat perak Bapak Ibu. Ya, zakat perak itu nisabnya itu adalah 200 gram. 200 dirham. Ya, 200 dirham itu kalau digeramkan itu menjadi lebih kurang 600 gram. Jadi 595, ya, 595 itu digenapkan ya 600 itu. 600 gram. Jadi 600 gram perak. Kalau diduitkan berapa? Pasti ibu-ibu nggak tahu. Karena ibu-ibu biasanya beli emas, nggak pernah beli perak. Bu ya. Ada yang tahu harga perak berapa 1 gram hari ini? Berapa Mas Hendra? Perak bukan emas. Kalau emas itu lebih kurang 1 jutaan lah ya. Kalau perak
Nah, nanti tinggal dikali aja, kali 600 gitu. Jadi kalau sudah punya uang segitu, maka dia wajib berkorban. Ya, saya juga nggak tahu nih harga perak berapa gitu. Ketahuan nggak pernah beliin perak untuk istrinya. Nah, tapi bagi mazhab yang lain, ya mazhab yang lain itu tidak sebesar itu, ya syaratnya. Mazhab Maliki itu hanya mengatakan bahwa ketika seseorang itu di hari nahar itu di tanggal 10 itu kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi dan dia masih punya uang sisa, yang uang sisa itu bisa digunakan untuk membeli hewan korban, maka dia sudah disunahkan berkorban. Itu untuk mazhab Maliki. Dan yang lebih longgar lagi itu adalah mazhab Hambali. Ya. Mazhab Hambali itu Bapak Ibu, ya, itu sudah mensunahkan seseorang berkorban meskipun dengan cara berhutang, sepanjang hutangnya itu tidak menimbulkan mudarat. Ya, sepanjang hutang itu tidak menimbulkan mudarat, sudah disunahkan dia untuk berkorban. Tapi kalau hutangnya menimbulkan mudarat tidak disunahkan, dan bahkan bisa dimakruhkan dan bahkan bisa diharamkan, tergantung mudaratnya itu besar atau kecil. Gara-gara berkorban, ya SPP anaknya nggak dibayar. Gara-gara berkorban, hutangnya pada tetangga yang sudah jatuh tempo nggak dibayar. Gara-gara berkorban, anak istrinya disuruh berpuasa terus. Gara-gara berkorban, ya nafkah kepada istrinya nggak diberikan karena digunakan untuk berkorban. Gara-gara berkorban, nafkah wajib terhadap anaknya tidak diberikan gara-gara berkorban. Nah, yang begini ini malah jadi haram. Kenapa haram? Karena dengan berkorban meninggalkan yang wajib. Maka ketika kita melaksanakan ibadah tertentu, kita meninggalkan yang wajib, itu diharamkan melakukannya. Tetapi kalau hanya mengalami kesulitan saja, tidak sampai mudarat, itu bisa makruh. Ya. Tapi kalau tidak ada kesulitan yang ditimbulkan dari mendaftarkan ikut korban itu, dan apalagi mudarat tidak dimunculkan dari kita berkorban itu, maka hukumnya sudah dianggap sunnah, meskipun dengan berhutang, menurut mazhab Hambali. Apa ada contohnya hutang yang tidak menimbulkan mudarat? Ada Bapak Ibu, terutama bagi orang-orang yang gajinya sudah pasti tanggal 1 gajian, ya tanggal 1 gajian itu sudah pasti gajian, dan dia sudah hitung-hitungan gajian itu nanti kan ada sisa dari kebutuhan pokoknya itu banyak sekali itu, dan itu bisa dipakai untuk membeli hewan kurban. Cuman gajiannya tanggal 1, sementara ibadah kurban itu tanggal 26 misalnya. Tanggal 26 itu kalau ditunggu sampai tanggal 1 baru gajian, itu baru membeli hewan, baru berkorban, maka sudah habis waktu untuk berkorban. Karena waktu berkorban itu lamanya hanya 4 hari, itu pun bagi mazhab Syafi'i. Bagi selain Syafi'i hanya 3 hari. Waktu berkorban itu hanya 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Bagi mazhab selain mazhab Syafi'i itu hanya 3 hari, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 Zulhijjah. Lah kalau kita misalnya kita kan hitungannya Masehi kalau gajian ini, ya katakanlah tanggal 10 Zulhijjah itu jatuh pada tanggal 26 Juni misalnya. Ini kalau kita menunggu gajian di bulan Juli, itu sudah tanggal berapa Zulhijjah coba? Mereka sudah melewati 13 Zulhijjah, berarti pas gajian sudah nggak bisa berkorban lagi. Nah, dalam hal ini dia boleh berhutang, ditalangi sama tetangganya dulu atau temannya. Insya Allah deh 4-5 hari lagi saya gajian, saya bayar. Ini hutang yang tidak menimbulkan mudarat karena sudah pasti, ya akan gajian itu. PNS misalnya,
Kecuali negara bangkrut, nah itu nggak bisa gajian besok. Selagi negaranya nggak bangkrut, itu tetap gajian. Yang begini-begini ini tetap disunahkan, karena nggak ada mudaratnya. Nah ini menurut mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i itu ada tambahan syarat, kebutuhan pokok selama 4 hari sudah terpenuhi, terus kemudian masih sisa uangnya dan bisa dipakai untuk beli hewan kurban, maka sudah disunahkan baginya berkorban. Nah Bapak Ibu, seumpama di sebuah wilayah, di perumahan ini kalau semuanya bermazhab Hanafi, kurbannya sepi. Ya, sepi. Karena apa? Karena syarat wajibnya itu lumayan, Pak. Berapa tadi? 600 gram perak gitu kan. Hanya orang-orang yang mampu betul berkorban. Tapi sebaliknya, kalau di sini semuanya bermazhab Hambali, korbannya banyak, Pak, Bu. Kenapa? Boleh hutang. Gitu. Boleh hutang. Jenengan cocok dengan mazhab mana dalam hal ini? Cocok mazhab mana Bapak Ibu? Hanafi apa Hambali? Hanafi. Ya, terlepas dari mazhab itu semua, kita ambil substansi dari semua mazhab, yaitu melaksanakan ibadah selagi mampu lakukan, kecuali jika menimbulkan mudarat. Sepanjang kita ikut korban tidak menimbulkan mudarat, baik berhutang maupun tidak berhutang, monggo ya, kita daftarkan diri kita untuk berkorban. Karena berkorban itu substansinya adalah bersedekah kepada keluarga kita, bersedekah kepada tetangga yang mampu, teman-teman yang mampu, dan bentuk kita hadiahkan nanti hewan kurbannya, daging kurbannya. Dan yang ketiga, kita bersedekah kepada fakir miskin yang tidak mampu. Ya, jangan sampai ini kita lewatkan ya, ibadah kurban ini. Nah, itu tentang hukumnya. Nah, kemudian kaitannya dengan hewannya sekarang. Ya, kaitan dengan hewan. Hewan yang dikorbankan itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, pastikan hewannya hewan yang disyariatkan. Ya, hewan yang disyariatkan. Jangan sampai ada hewan yang tidak disyariatkan dikorban, kita korbankan gitu. Hewan yang disyariatkan untuk dikorbankan cuma 3: kambing dan sejenisnya, sapi atau kerbau, kemudian yang ketiga adalah onta. Jangan mengorbankan sesuatu selain dari 3 ini. Meskipun panjenengan ternak ayam, ya, ternak ayam begitu banyak, korban ayam ratusan ekor ayam yang mungkin jumlah dagingnya lebih banyak dari seekor kambing, tetap aja nggak boleh. Jadi syaratnya adalah 3 hewan ini. Yang kedua, hewan yang dikorban ini harus memenuhi usia minimal. Jadi masing-masing ada usia minimal. Kambing ada usia minimalnya, sapi ada usia minimalnya, onta ada usia minimalnya. Berapa nanti kan kita bahas. Yang ketiga, apa syaratnya? Tidak boleh memiliki cacat. 4 hal cacat yang itu kalau ada pada hewan itu, pemiliknya nggak senang gitu. Pemilik hewan itu nggak senang kalau hewannya memiliki 4 hal itu, atau salah satu dari 4 itu. Padahal dalam menafkahkan harta kita, harus harta yang kita senangi. Lan tanalul birrah hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kebaikan dari menafkahkan hartamu kecuali harta yang masih kau senangi. Termasuk kurban itu. Kurban itu tidak akan diterima oleh Allah kalau yang kita korban itu hewan sudah nggak kita senangi gitu. Ya. Hewan yang sudah tidak kita senangi, kita miliki hewannya, kita punya kambing, kita nggak senang sama kambing itu, karena nggak senang kita korbankan, itu malah nggak sah korbannya, hanya dianggap sedekah biasa. Nah, biasanya apa yang menyebabkan orang nggak senang dengan hewan itu? Ketika dia punya hewan, punya kambing, adalah kambing begitu, dia udah nggak senang sama kambing itu, sehingga karena nggak senangnya dikorbankan saja gitu. Di antaranya apa? Yang pertama, kambing itu buta. Ada nggak orang punya kambing, ya,
Ketika kambingnya itu buta, dia senang merawatnya. Maksudnya dia kecewa memiliki kambing yang buta. Mau diapain nih kambing yang buta? Ya sudahlah, dikorbankan saja. Nah yang begini malah nggak sah korbannya. Kenapa? Sudah nggak senang lagi sama kambing ini. Yang kedua, kalau kambing itu memiliki penyakit, ini umum banget sifatnya, ya, kambingnya sakit-sakitan gitu. Orang kalau punya kambing sakit-sakitan senang nggak kira-kira sama kambing itu? Dia punya kambing, kambingnya sakit-sakitan, Pak. Suka nggak sama kambing itu? Masih nggak suka. Pengennya apa? Udah dikorbankan aja deh. Lah ini malah nggak sah korbannya. Yang ketiga apa? Kambing itu pincang. Ada nggak orang yang suka punya kambing, kambingnya pincang? Mesti udah nggak senang. Udah dipotong aja deh gitu. Dikorbankan, maka nggak sah korbannya. Yang keempat, kambingnya ini kambing yang bawaannya kurus. Dikasih makan tetap kurus, Pak. Bukan kurusnya karena nggak dikasih makan, itu gampang, tinggal digemukkan saja gitu. Ini memang kambingnya kambing makan apapun tetap kurus. Nah hal ini kan bukan hanya kambing, bukannya hewan, manusia kan juga begitu, Bapak Ibu. Ada manusia itu bawaannya kurus gitu, makannya banyak, vitamin cukup, tapi tetap aja kurus, nggak bisa gemuk gitu. Ada manusia begitu, tapi ada juga manusia makannya sedikit tetap gemuk. Nah, itu ada itu, termasuk yang ngomong kalau itu, Pak. Gitu. Jadi ada orang yang gampang gemuknya, ada orang yang susah gemuknya, meskipun makannya banyak gitu. Nah ternyata hewan juga begitu. Senang nggak orang punya hewan, dikasih makan apapun, ya nggak gemuk-gemuk gitu, masih nggak senang. Lah itu kalau dia dikorbankan, korbannya tidak sah. Tidak sah itu artinya tidak dianggap ibadah korban. Bukan dagingnya haram dimakan, bukan. Ya, tetap halal dimakan, tapi hanya dianggap sedekah biasa. Nah, itu syarat harus terpenuhi gitu. Nah, kaitannya dengan jenis hewan korban tadi, 3 hewan korban tadi, di masyarakat itu kan terjadi perbedaan, ya, tentang apa? Mana yang paling afdol, ya, antara kambing, sapi, onta. Ini mana yang lebih afdol untuk kita jadikan hewan korban? Di masyarakat, ya, ada yang mengatakan yang afdol itu kambing dengan berbagai macam alasan. Ada yang mengatakan yang afdol itu sapi. Oh, yang afdol itu onta gitu. Apa alasannya? Macam-macam gitu. Ada yang mengatakan, loh kalau kambing itu kan ditunggangi sendiri katanya. Kalau sapi itu ditunggangi orang 7. Ya. Ada lagi yang nambah, lah kalau 7 itu tidak mahram gimana besok di surga katanya. Masa satu sapi ditumpangi orang 7 yang bukan mahramnya gitu. Ya kan tidak enak gitu. Ini ada yang berlogika seperti itu ya. Tapi 4 imam mazhab itu juga memang berbeda dalam memprioritaskan, tetapi alasannya bukan alasan seperti yang berkembang di masyarakat, ya. Apalagi yang mengatakan, oh kambing itu sunnah Rasul, nah, itu lebih ngeri lagi. Berarti ya bukan kambing, bukan sunnah. Rasulullah juga berkorban onta, Rasulullah juga pernah berkorban sapi. Semua itu sunnah. Cuman ada yang sering dilakukan. Ya, yang sering dilakukan apa ya? Memang kambing yang sering dilakukan, ya. Tapi semua itu termasuk sunnah. Gitu. Nah, 4 imam mazhab, ya, 4 imam mazhab berbeda memang dalam memberikan prioritas keutamaan. Tetapi mereka itu sepakat dalam satu hal. Apa yang mereka sepakati? Yaitu yang paling afdol adalah hewan yang paling bermanfaat. Karena tujuan hukum itu adalah jalbul masoleh, daf'ul mafasid. Hukum Islam itu tujuannya meraih manfaat, menolak mudarat. Maka mana yang paling Allah senangi, mana yang paling bermanfaat. Termasuk manusia juga begitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan
manfaat. Maka sebaik-baik hewan kurban adalah hewan kurban yang banyak memberikan manfaat. Secara teori hukumnya seperti itu. Mereka sepakat semuanya, 4 mazhab ini seperti itu. Cuman ketika ditanya lagi, ya, mana yang paling bermanfaat di antara 4 itu, antara 3 hewan itu. Nah, disinilah mereka berbeda. Mereka berbeda dalam menentukan manfaat ini. Yang bermanfaat itu kualitas atau kuantitas. Yang kualitas itu maksudnya adalah daging yang enak dan lezat, berarti itu kualitas. Kalau kuantitas, daging yang banyak. Menurut panjenengan Bapak Ibu, mana yang bermanfaat, ya, banyaknya atau enaknya? Tidak ada pilihan yang ketiga, enak, banyak. Mana yang paling bermanfaat kira-kira? Enak atau banyak? Real saja begini deh, panjenengan milih mana? 1 on kambing, ini kambingnya lebih enak nih dari sapi. 1, oh tergantung. 1 on kambing, katalah kambing yang enak nih. 1 on kambing dengan sekilo sapi, milih mana? Berarti ini aliran banyak, ya, aliran banyak, ya. Malikiyah, ya, mazhab Maliki itu mengatakan apa? Yang paling utama itu adalah yang paling lezat dagingnya. Itu yang paling utama, yang paling lezat dagingnya, berarti kualitas. Di antara 3 ini mana yang paling lezat? Yang mana yang paling lezat? Maka ditarik kesimpulan umum, bukan kesimpulan individu, ya. Kesimpulan umumnya orang itu merasa lezat kalau dagingnya itu seratnya halus. Nah, di antara 3 ini yang paling halus seratnya adalah kambing. Dibanding sapi lebih halus kambing. Onta itu lebih kasar lagi seratnya. Jadi yang lezat itu semua, rata-rata orang mengatakan yang paling lezat adalah kambing. Maka sebaik-baik kurban kata mazhab Maliki itu adalah kambing, kemudian sapi, kemudian onta. Ini menurut mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi, alirannya aliran kuantitas mereka ini, bukan berdasarkan lezatnya tapi berdasarkan banyaknya, ya, mana yang lebih banyak. Maka secara umum, standar umum ya Bapak Ibu, artinya kambingnya gemuk, sapinya juga gemuk, ontanya gemuk, itu mana lebih banyak? 1/7 onta, 1/7 sapi, atau 1 ekor kambing? Maka yang paling banyak adalah 1/7 onta, ya, kemudian 1/7 sapi, baru 1 ekor kambing. Maka yang paling utama korban itu adalah onta. Yang paling utama menurut 3 mazhab. Kalau onta tidak ada, maka turun yang kedua, yaitu kambing. Sapi, Pak. Sapi. Kemudian baru kambing. Makanya di Indonesia itu secara umum, ya, orang prioritaskan sapi dulu. Ayo 7 sapi dulu, nggak cukup 7, tinggal 3, baru yang 3 itu kambing gitu. Tapi dipenuhi sapi dulu gitu. Karena alirannya aliran kuantitas. Apalagi di daerah yang memang tidak banyak yang berkorban. Agar apa? Agar semua masyarakat bisa menikmati daging kurban. Ya. Beda kalau di daerah memang banyak yang berkorban. Saya punya teman dari Maroko Bapak Ibu, ya, beda dengan kita. Di Maroko itu semua rumah itu berkorban, ya, semua rumah berkorban. Loh, bagaimana bagi yang tidak mampu? Yang tidak mampu itu nanti warga yang mampu itu iuran beli kambing, nanti kambing itu diberikan kepada
rumah yang tidak mampu berkorban. Jadi modelnya begitu. Jadi setiap rumah itu di hari kurban itu semuanya nyembelih kambing. Semua rumah nyembelih kambing katanya. Jadi nggak ada orang di jalan tuh sepi banget. Kenapa? Semuanya ngumpul di rumah masing-masing, ya, nyembelih kambing, masak-masak, makan-makan. Sehingga nggak ada pembagian di sana katanya. Beda di Indonesia. Maka nanti ketika kita membahas pembagian hewan itu kan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan itu boleh nggak kita bagikan pada orang lain, dimakan oleh semua keluarga, itu diperbolehkan. Nah, kalau pemahaman mazhab Hanafi sama Maliki kita pahami dalam konteks Indonesia, ini ramai Pak, ramai ini, ya. Tapi kalau kita pahami dalam konteks di Maroko tadi itu semua rumah udah korban, kira-kira butuh pembagian lagi nggak? Butuh bagi-bagi lagi nggak Pak? Ya nggak butuh bagi-bagi lagi, yang semuanya sudah korban. Sehingga ketika kita memahami ini, ya, konteks seperti ini, kita bisa memahami mazhab Hanafi dan Maliki. Saya ketika bertanya sama teman itu, dia asli Maroko memang, tapi tinggal di sini lama, ya. Saya tanyakan gimana itu kalau kurban di sana di Maroko. Oh beda banget katanya. Di sini ramai katanya, di sana sepi. Apanya yang sepi? Di jalan. Katanya. Di sini kan orang ramai bagi-bagi, sana nggak ada bagi-bagi. Lalu terus gimana? Ya dimakan sendiri aja di rumahnya, dipotong sendiri, dikulitin sendiri, ya. Udah dimakan sama keluarga sendiri katanya. Bagi nggak mampu dibantu sama yang lain beli kambing sembelih di situ. Jadi nggak ada bagi-bagian. Oh kalau begitu ya benar juga mazhab Hanafi dan mazhab Maliki gitu. Tapi nggak cocok diterapkan di Indonesia Pak. Ya karena banyak yang tidak mampunya dari yang mampunya. Maka Indonesia itu cocoknya itu mazhabnya mazhab Syafi'i, yaitu dibagi 3 itu. Sepertiga untuk apa? Shahibul kurban, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiganya untuk disodakohkan. Jadi semuanya merasakan hewan kurban itu. Nah, dalam konteks yang tadi semuanya kurban Bapak Ibu, dia kurban sendiri. Di sini nanti kita bisa memahami adanya larangan menjual kulit. Kenapa dilarang menjual kulit? Ini konteksnya, konteks kita nyembelih sendiri. Kalau saya nyembelih kambing, ya, saya kulitin sendiri, kulitnya saya jual. Ini kan tidak dibagi-bagikan nih Pak, ya. Kita nyembelih sendiri nih untuk keluarga, kulitnya saya jual. Kira-kira uangnya kemana? Uang hasil jualannya kemana? Masuk ke siapa? Sendiri kan? Kira-kira uang itu masuk dikorbankan nggak? Enggak kan? Jadi kulitnya ikut korban nggak? Enggak, berarti ngorban hewan tanpa kulit itu. Itu makanya tidak boleh dijual. Ya, dia akan berkorban hewan tanpa kulit. Apalagi kepalanya yang dijual, tapi jarang-jarang menjual kepala, justru kepala dicari. Jadi kenapa hadis itu kok bunyinya larang menjual kulit? Kok tidak kepala, kok nggak daging itu? Ya. Lalu masa kok daging dijual, kurban kok dijual, kurbannya untuk dimakan. Kenapa nggak kepalanya? Kepala justru ditengkleng Pak. Yang dijual itu apa? Yang biasanya dia tidak bisa memanfaatkannya. Biasanya adalah kulit. Makanya hadis itu mengatakan kulit, bukan berarti boleh menjual kepala, boleh menjual daging. Uang kulit aja nggak boleh, apalagi kepala dan daging. Nah konteksnya yang seperti itu. Maka kalau ada orang, saya misalnya korban, kepalanya saya jual, uangnya saya masuk saku lagi Pak, itu berarti saya korban hewan tanpa kepala. Sahkah? Maka enggak sah. Termasuk juga nanti itu membayar jagalnya. Kurban itu kan saya yang kurban, saya yang nyembelih, saya yang ngulitin, saya yang bagi-bagiin. Kalau itu dibagi-bagikan, itu kewajiban saya. Kalau saya tidak mampu melakukan itu, saya bisa mengupah orang. Nah, mengupah ini tidak boleh bagian dari hewan kurban. Upah itu harus dari harta selain dari kurban itu.
kalau upah diambil dari hewan kurban ini, berarti hewan kurban yang dipakai untuk mengupah itu nggak termasuk hewan yang dikorbankan. Kalau upah diambil dari kulit, udah ya nyembelih tak kasih kulit, berarti kulit ini nggak termasuk yang dikorbankan. Kalau upahnya dikasih kepala, maka kepala ini nggak termasuk bagian yang dikorbankan, karena upah itu diambil dari selain bagian dari hewan kurban itu. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau panitia, jadi panitia jangan berharap mendapatkan daging lebih banyak. Kalau ingin diupah bukan berupa daging itu, tapi mintalah berupa yang lain. Jadi jangan sampai nanti panitia membagi-bagikan ya, untuk yang non panitia 1 bungkus, kalau panitia 2 bungkus, nggak boleh ya. Loh, masa panitia nggak dikasih? Memang panitia mau dikasih ya, minta sama sahibul kurban. Sahibul kurban harus membayarnya, tapi jangan dari bagian hewan kurban itu. Nanti pembubaran panitia diajak rumah makan mana gitu, nah, nggak masalah.